وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة على ما نوى سلفنا صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة ولجميع مشايخنا الكرام وخصوصا إلى روحي كي حاجي عبد الوهاب سيدي كي حاجي محمد أمين الدين ولجميع أهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك وبنيات الشكر ليوم الميلاد هذا راكي مدس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ibu-ibu yang kau muliakan, semoga roti manis tambah barokah ya. Yang terpenting niku semakin sepuh harus semakin tarahum, rasa cintanya harus semakin kuat. Terus sekarang dikonentikan verso Syekh Abdul Rahman Sudes ya. Syekh Abdul Rahman Sudes verso Imam Masjidil Haram. Itu beliau pernah ditanya, ya Syekh, bima hasul tahadihil manzilah, jenengan kok bisa mendapatkan kedudukan yang semulia ini, itu apa rahasianya? Syekh Abdul Rahman Sudes mengatakan, indamal itu ketika aku masih kecil, masih waktunya main-main, aku pernah ibu bapak aku pernah didatangi oleh menteri wizarah, menteri, gubernur dan lain sebagainya. Lalu bapak ibuku menyiapkan makanan yang wina-wina, yang paling enak. Nah ketika makanannya sudah siap, ibuku keluar, makanannya sudah disajikan, aku ngambil pasir, semua makanannya tak kasih pasir semuanya. Ini kita nak jalan ngamuk betul nih, ngamuk betul. Bayangkan, gubernur Rawo, wali kota Rawo, menteri Rawo kok malah makanan yang sudah disiapkan dikasih pasir. Ibunya benar, ibunya khotobat, ibunya muarah. Ketika marah, ibunya Syekh Abdul Rahman Sudes keceplosan ngendika satakunu imamud dunya. Ketika marah, ibunya keceplosan, kue tak dongake dadi imami wong sak donya. Makanya akhirnya jadi imam Masjidil Haram. Ibu-ibu ngoten nggih. Nah, putrane banting piring tak dongake nggih dadi pengusaha piring. Putrane jenengan misalnya banting kaca tak dongake nggih dadi tukang kaca. Masyaallah. Jadi kalimat yang keluar yang baik, baik. Jadi direktur pengusaha, direktur kaca, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah kita alhamdulillah pengajian di siang hari bulan Sya'ban. Sya'ban itu gimana Sya'bun? Ista'idadu Ramadan. Memang bulan Sya'ban itu bulan dimana kita harusnya mempersiapkan diri untuk sukses melewati bulan Ramadan. Sya'ban. Dikisahkan Hukiyah anna rajulan ismuhu Syekh Muhammad bin Abdul Az-Zahidi. Ada seorang ulama ibu-ibu naminipun Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Beliau ngendika, "Matal sodiki, aku punya teman namanya Syekh Abu Hafiz Al-Kabir meninggal dunia. Kemudian aku mandikan, aku kafani, aku sholati dan aku makamkan di kuburan yang terbaik." Ya sunnahnya begitu. Sunnahnya yang memakamkan, memandikan itu temennya yang paling akrab. Paham ya? Sunnahnya. Jadi dengan bincang menawi sedo, kalau bisa yang dekat dengan jenazah-jenazah itu ya jamaah raki manis. Karena yang tahu keadaan jenengan, termasuk mahasilul mayit. Nah, ada mahasilul mayit niku, sing mahasil mayit niku sing kenal kalian jenengan. Kenal apik loh ya, mboten kenal musuhan. Nah, ngertos kula Bu Siti niki termasuk anggota pengajian raki manis. Istiqomah rawuh tenggene dinten Rebo. Semangat, Masya Allah. Niki termasuk ciri-ciri tiyang ingkang sae. Menurut panjenengan saya napa awon? Sae, awon. Nah saged niku sing pirsa jenengan niku amalan saleh napa? Bukan kemudian Pak Kiai besar terus suruh jadi diminta jadi mahasil mayit, jangan. Nanti dia nggak tahu, nanti dia tidak tahu kemuliaan panjenengan. Kulo nanti ada orang meninggal dunia tiba-tiba kulo dugi didawuhi mahasilul mayit. Jadi kan jenazahnya sudah diangkat nyata nggih.
sebelum diberangkatkan sunnahnya kita mahsinul mayyit. Lah kalau mboten ngertos, waduh nopo nih amal soleh almarhumah nih. Terus kalau ngertos, dalamnya ustad nganu tengah jam berikut, dalamnya itu tengah jam ini jaraknya 50 meter ada di rumahnya ustad. Kalau ngatur, sak ngertos kula almarhumah niki dalamnya caket kali dalamnya ustad. Wonten kitab An-Nawati dimengertikaken mansakana fisikatin fiha ilm wajabat lahul jannah. Barang siapa orang yang tinggal di suatu kampung, di kampung itu ada rumahnya ustadz, maka siapapun yang tinggal di situ semuanya jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti almarhumah niki yang saya awon saya. Nah, ini pakai jurus terakhir ya. Karena tidak tahu amal soleh. Jadi milih anjuran situ tak sakit niku napa sing mahasulul mayit niku nggih anggota jamaah ragi manis. Lah terus sak sampune dimakamke walam azur qabruh hatta samana tasyur. Aku tidak menziarahi makamnya Abu Hafiz Al-Kabir selama 8 bulan. Wa qasudtu ziyarata, dan aku tiba-tiba pengen menziarahi makamnya. Ampun main-main kal arwah ampun nggih. Roh niku Bu, jenengan rasane krasa. Ha. Jenengan menawi napa ngobrol bae dhewe ngene-ngene. Jenengan rasane niku kraos tengene alam niku kraos. Nah, rasane sing saya kata Rasulullah dengan hadis Bukhari napa? Kalau diucapkan yang baik-baik, diingat-ingat yang baik-baik, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Paham ya? Tapi nek sing diceritakan sing elek-elek, ya maka dia akan diberatkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anjuran para ulama nak saged jenengan iku nak ada keluarga sampun sedo tetap disebut, paham ya? Le bae biyen senengane ngene. Le ayo nyapu bae biyen seneng nyapu. Le ayo patuku nang warung kae wae le bae biyen seneng. Jadi seperti itu senang, jadi disunahkan, paham ya? Kalau bisa apa-apa disebut almarhum niku. Le ayo subuh-subuh ngaji Quran le bae biyen seneng ngaji Quran. Nanti gini. Jadi walaupun bisa cukup nyapu cukup, tapi nak sakit baik biyen seneng baik biyen. Jadi nyapu nih anak niku dadi ganjarane baik. Paham ya? Makanya sering kan babarin sering ngomong. Jadi kenapa? Karena dianjurkan seperti itu. Nah, tiba-tiba di malam itu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz niku ngimpi kepangi kali koncone. Kemudian muswarrul wajahnya niku pucat susah banget. Ditanya ya sahibi, kenapa kok wajahmu pucat susah sekali itu ada apa? Mada fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepada dirimu? Kemudian dia bercerita, ketika jenazahku dimasukkan ke liang lahat, ja'a malakun ala jambi rosi. Malaikat datang di sebelah kepalaku. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya Syekh Khusu, wahai ulama yang buruk akhlaknya, wahai ulama yang buruk adabnya, wahai ulama yang buruk tingkah lakunya. Nah, kemudian karena aku dipanggil seperti itu, aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta jaa yaumun minal ayyam fihi sumya bi lailatin nisfi min Sya'ban. Datanglah suatu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Amin. Kemudian Allah mengatakan ya malaikat irfa'anhu, ya malaikat angkat semua siksanya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena qoma lailatan wa shoma yauman. Karena orang ini selama bulan Sya'ban dia pernah siangnya itu 1 hari puasa di bulan Sya'ban, malamnya pernah melean datang di majelis pengajian di bulan Sya'ban. Maka ampuni semua dosanya, jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sakit di bulan Sya'ban, sempatki siangnya datang di bulan Sya'ban, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail datang di majelis pengajian. Insyaallah dengan semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa isti'adadnya? Apa yang harus kita siapkan ketika bulan Sya'ban? Apa? Belajar tentang fikih Ramadan. Masya Allah ya. Dikatakan kita busyami masyara itu wujub busyam. Puasa itu bukan kurikulum baru ibu-ibu, kurikulum lama itu, sudah lama itu puasa. Nabi terdahulu juga puasa. Enten sing siame niku melekan enten. Nah saniki dadi poso ngebrang. Enten sing siame niku mboten dahar sing napa niku roh-rohan enten Nabi niku. Lah niku nak apa siam napa parkir ruh atau tak mojonya siam nyire. Enten sing siam niku tenggene tengah padang pasir delik. Nah niku enten Nabi Ibrahim. Nah niku di yang Jawa niru namine poso ngidang. Ada poso ngidang.
Enten sing posone teng jero gua, peteng-peteng Nabi Muhammad delik nang gua. Namine poso napa? Pati gede. Itu puasa itu sudah kurikulum lama itu. Nabi-nabi sudah mencontohkan. Cuman puasa yang dimaksud di sini bukan puasa itu, tapi puasa yaitu puasa Ramadan. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang berbicara puasa sudah ada sejak zaman dulu. Cuma caranya beda. Sampai kali sholat, Nabi terdahulu sudah sholat ibu-ibu, tapi sholatnya berbeda dengan sholatnya Nabi Muhammad. Enten sing guru kok tok nggih wonten. Enten nek sing namung sujud tok nggih wonten. Jadi berbeda. Mohon. Lah, puasa Ramadan itu bulan yang mulia. Maka terjadi kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, barang siapa orang yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari sengaja, andaikan mau diganti dengan puasa selama hidupnya kemuliaan 1 hari tadi, maka tidak akan pernah tergantikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sakit, walaupun panjenengan nembe hamil, menyusui, nak sakit nih, ampun tinggal sih siap. Tapi nak bener-bener boten sakit nggih boten napa. Sebelum masuk kepada rukun puasa, dianjurkan tiang sing gadah utang puasa niku ndang dikodok sebelum masuk bulan Ramadan. Dikodok diin. Pak, kalau misalnya nggak ada halangan, nggak ada manik, tiba-tiba dia itu nggak mengkodok sampai ketemu Ramadan berikutnya, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang kemudian akibatnya? Dikatakan di dalam kitab, dia wajib mengkodok setelah bulan Ramadan, tapi dapat denda 1 hari 7 ons beras. Misalnya, dengan gak ada utang tahun kemarin 10 hari, nggak dikodok-kodok padahal nggak sehat-sehat mawon. Maka nanti setelah Ramadan, dengan wajib mengkodok sesuai dengan jumlahnya plus 1 hari 10 ons beras, berarti 10 kali 7 ons beras, 7 kali 10 7 kilogram. Kasihkan fakir miskin. Paham ya? Nah, kemudian puasa itu namanya pertama kali diwajibkan di tahun ke-9 Hijriah. Nyuwun ngapunten. Di tahun kedua Hijriah. Bulan ke-9 kok. Bulan ke-9. Makanya dia nonton, "Loh, kenapa Kiai kok enggak puasa? Kanjeng Nabi selama di Mekah enggak pernah puasa." Bener nih. Kanjeng Nabi selama di Mekah emang enggak pernah puasa karena belum ada syariat puasa. Hati-hati loh. Kalau begitu Madura niku enten kiai santrinya dikasih narkoba, dikasih ganja semuanya. TV ada kiai ngasih santrinya ganja. Loh, kiai apa nggak tahu kalau ganja itu haram? Loh, di Quran kan nggak ada ayatnya. Yang ada kan haram, bukan ganja. Nggak ada hurimat alaikumul ganja, betulnya. Ada santrinya dikasih kan ganja. Dengan PD-nya seperti itu. Nah, padahal kalau kita memahami Quran harus paham hadis. Hadisnya kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, dan setiap yang haram itu adalah setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap yang arak itu haram. Bon. Saat ini masuk pada bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubus syiyam. Sekarang syarat wajib puasa. Jadi jenengan itu tidak wajib puasa kecuali memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama adalah Islam. Tiang kafir mboten wajib puasa. Mboten wajib lho nggih, tapi ditolak puasa, tapi disyariatkan puasa. Maksudnya pun, walaupun dia itu tidak wajib puasa, tapi aslinya dia itu harusnya puasa. Harusnya dia masuk Islam dan dia puasa. Paham ya? Karena dia tidak Islam maka dia tidak wajib puasa. Tapi harusnya dia masuk Islam dan dia wajib puasa. Makanya menurut ulama empat mazhab, jualan di siang hari bulan Ramadan kalau niatnya untuk memberi makan orang kafir hukumnya haram. Tegas ulama, haram tegasnya. Pak, nggak toleransi. Ini urusan syariat, nggak bisa toleransi, nggak boleh. Bila jenengan jualan di siang hari bulan Ramadan, tujuannya untuk yang haid ya boleh. Paham ya? Boleh. Nah, kemudian kalau kafirnya kafir yang tidak asli tetap wajib puasa. Kafir tidak asli itu murtad. Ada orang 20 tahun dia murtad, 30 tahun dia masuk Islam, maka selama 10 tahun wajib mengulangi mengkodok semua puasa. Kersane tiang niku mboten gampil menyepelekan atau murtad. Paham ya? Gampil murtad. Yang kedua adalah balik. Orang balik wajib. Kalau anak kecil betul wajib puasa, tapi anak kecil sunnah. Kalau umurnya 7 tahun, sunnahnya dilatih untuk puasa 7 tahun.
Wal aqlu, orang gila tidak wajib puasa. Berakal, kalau orang gila tidak wajib puasa. Wal qudratu 'ala shaumi. Yang berikutnya adalah yaitu mampu puasa. Jadi kalau sudah tua renta, tidak bisa apa-apa, sudah sepuh, tidak bisa apa-apa, menurut Imam Syafi'i, maka dia itu tidak wajib puasa, tapi tiap hari diganti dengan bayar 7 ons beras. Paham ya? Jadi kalau sudah tua renta, dan dobenya tua itu apa? Batasan fikih tua itu apa? Jenengan yang bisa merasakan. Jenengan kalau puasa kok mumet, susah, sedih, kesakitan, maka jenengan sampun sepuh. Paham ya? Kalau sudah tua berarti jenengan tidak wajib puasa. Gimana Bang, kalau kita mengacu di dalam kitab apa itu, kita Baqaul Akbar, ciri-ciri orang mau meninggal itu biasanya 100 hari sebelum meninggal itu ada har, ada panas-panas dalam dirinya, panas, hangat-hangat gitu. Terus 40 hari sebelum meninggal dunia malaikat datang lagi. Kemudian malaikat datang kan, malaikat Israel itu kan panas, jadi semakin panas lagi. 7 hari sebelum meninggal dunia, setiap hari malaikat itu selalu melakukan patroli di rumahnya orang yang meninggal dunia tadi. Makanya kadang-kadang 7 hari sebelum meninggal dunia sudah wangi dulu. Wanginya beda, wanginya wangi kayak melati gitu. Jadi jenengan kalau rumahnya bau melati itu mencurigakan ini. Segera banyak sedekah gitu. Mboten enten nggih niki sedaya anu nggih, awake seger sedaya nggih, mboten sing angkat-angkat mboten enten nggih. Mboten sing angkat. Dan 3 hari sebelumnya biasanya sudah mulai tahayul, ngomong sing mboten jelas. Aku ketoknya nganu nih, nak meh mati aku. Tiba-tiba ngoten. Tiba-tiba niku berbicara nak aku mati lah. Padahal mboten enten napa. Man matat fujaah mata syahid. Kalau orang matinya dadaan maka matinya mati syahid. Di mati kecelakaan itu mati syahid. Kalau ditangguti kalau ingin kecelakaan tengene Gondang Rejo itu yang 4 kiai itu syahid nggak? Syahid menurut fikih syahid. Menurut fikih syahid, apalagi beliau pulang anaknya baru saja khataman Al-Qur'an, pulang meninggal dunia pas tengene tol Gondang Rejo Karanganyar. Dan itu dirawat di rumah sakit Muardi kan. Syahid. Kalau dosanya sebesar apapun, kalau dia matinya dadaan syahid. Numpak mobil, syahid. Paham ya? Syahid. Pun. Betul sengaja loh, betul sengaja. Kalau sengaja bunuh diri. Makanya Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu, pas Mi'raj Kanjeng Nabi melihat ada orang disuruh makan syam. Saya makan sum kok sama sum. Bukan buah apa? Aku jenenge niku sing tinggi kalau dimakan mati namanya racun. Racunnya itu menyakitkan. Jadi menyakitkan selama berhari-hari terus mati hidupan lagi terus. Itu orang yang bunuh diri minum racun, yang nanti di neraka jahanam suruh minum racun oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum racun. Jadi kalau sudah tidak mampu puasa maka bayar fidyah. Tapi kalau misalnya masih mampu maka tidak boleh. Misalnya jenengan itu bepergian mudik, jenengan mau mudik ke Surabaya nggak mampu puasa maka boleh membatalkan, tapi wajib mengqadha. Nak sakit ya ampun, wa faraidu shaumi, fardunya puasa itu cuma 2 tok, rukunnya puasa cuma 2 tok, bukan nggak lebih. 1 niat itu wajib setiap malam. Nak jenengan kok supe mboten niat, besok tetap wajib puasa tapi puasanya nggak sah. Besok wajib diqadha. Hukumannya orang yang lupa niat. Makanya saran kula nggih, masjid-masjid niku menawi ba'da salat tarawih bagusnya niat bersama. Nak mboten niku jam 3 ayo sahur ampun supe nggih niat nawaitu sunat niku. Nah niku ngilingki, soalnya napa enten iblis sing tupoksinya itu membuat orang lupa untuk niat. Tugas pokok dan fungsinya, masyaallah. Kemudian buatan iblis yang paling berbahaya iblis napa Bu? Pertemuan terakhir kemarin. Iblis dasib buatan, masih ada yang kakak kelasnya nih. IPK-nya lebih kumlot. Tenggini kitab talbis nih. Jadi iblis itu setiap tahun mengadakan kelas seperti muktamar. Iblis kamu apa prestasinya? Wah, saya bisa mengkafirkan orang, luar biasa. Iblis kedua, kalau saya bisa membuat orang itu zina, luar biasa. Terus sampai 70 iblis.
Iblis terakhir mengatakan saya bisa menggoda perempuan untuk menggoda suaminya tetangga. Anta Abdul Iblis, kamu iblis yang paling berprestasi. Masya Allah. Hati-hati ya, iblis pencetak pelakor itu adalah iblis yang paling berprestasi menurut dunia keiblisan. Masya Allah. Hati-hati loh, hati-hati. Masya Allah. Makanya dulu bojone tangga itu luwih ketok gampang tambah luwih ganteng daripada garwane piyambak. Garwane jenengan guwana tapi nek ndelok garwane tangga ketoke luwih kan? Karena ada iblis tadi. Iblis yang tugasnya menggoda tadi. Masya Allah. Yang pertama itu niat. Niat niku Bu, yang penting nawaitu somahuddin. Saya niat puasa fardhu lillahi cukup nih Bu. Saya niat puasa lillahi ta'ala cukup. Saya niat puasa Ramadan lillahi ta'ala cukup. Nah, cara pengen rotok lengkap ya nawaitu somahuddin an adai fardhu syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Cara rotok gaya sithik ya wonten apa-apa. Nawaitu somahuddin an adai fardhu syahri Ramadan hadi sanata boleh, Ramadan hadi sanati juga boleh. Monggo lah terserah mboten apa-apa. Tingkat orang terbeda ya mboten apa-apa. Secara grammar bahasa Arab boleh-boleh saja semuanya nggih. Yang dari dorof, tadi dorof. Kalau yang satunya hadis sanati mudof ilaih. Betul apa nih? Betul apa? Lah, enten pendapat Imam Maliki apa? Kalau orang sudah niat tanggal 1 Ramadan, maka boleh niatnya untuk 1 bulan penuh. Jadi boleh niatnya 1 bulan. Saya niat puasa 1 bulan penuh. Sah menurut Imam Maliki. Nah, saya ini pripun? Jenengan tetap niat setiap malam, tapi dalam 1 Ramadan jenengan niat 1 bulan penuh. Yang kedua adalah al-imsak minal akli wasyurbi wal jima. Menahan diri dari makan, minum dan apa-apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa Bu? Makan. Makan. Makan itu mengandung makna ta'ammud napa sengaja. Jadi sengaja memasukkan makanan. Jadi nak jenengan kok sakit makanan masuk ke mulut tanpa ngelek mboten batal. Insyaallah. Tanpa ngelek mboten batal. Karena batalnya itu ta'ammud. Ta'ammud itu ada notnya. Paham? Dobit fikihnya paham? Kita berbicara fikih detail nih, dobitnya paham. Jadi jenengan sakit memasukkan air ke mulut tanpa ngelek mboten batal. Untuk meneh nih. Betul mungkin ini namanya makan itu ada ta'ammud, ada ngeleknya. Walladzi yuftiru bihi shaim asyaratun. Yang membatalkan puasa cuma 10 tok. 1 ma wasala amdan ilal jawf wa ra'si. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh secara sengaja niku batal. Paham ya? Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu batal. Nah, bolongan menurut Imam Syafi'i ada 7 bolongan. Yang membatalkan puasa itu ada 7. 1 mulut, kemudian kedua ketiga itu hidung, kan 2. Kemudian telinga 2 berarti 5. 2 alat kelamin. 2 alat kelamin ini bolongan. Paham ya? Batal kalau kita masukkan sesuatu lewat itu. Kalau memasukkan sesuatu itu dari lubang yang lain maka tidak batal. Mata itu lubang boten. Menurut Imam Syafi'i boten. Nah menurut Hambali lubang. Makanya menurut Imam Hambali tetes mata batal. Tetes mata menurut Imam Hambali batal. Tapi Imam Syafi'i boten karena mata bukan bolongan tapi pori. Ini jenengan pasien kok sakit tetes mata 1 liter ya boten batal. Infus diperinci. Kalau infus suntik itu kalau infus disuntik. Suntik itu diperinci. Kalau suntik itu tujuannya litadawi untuk pengobatan betul apa-apa. Tapi kalau suntik tujuannya untuk litahudzi kekuatan seperti infus maka batal. Kalau jelas suntiknya untuk pengobatan betul apa-apa. Sah betul apa-apa. Apalagi itu tidak melalui lubang. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau telinga kesakitan itu ada pendapat mengatakan boleh tetes telinga. Boleh. Pendapat boleh. Yang kalau pakai pendapat itu dulu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah adapun yang membatalkan sesuatu itu adalah dari lubang yang lain. Apa? Yaitu wal huknatu fi ahadis sabilain. Jadi wal huknatu fi ahadis sabilain. Napa?
memasukkan sesuatu dari dua lubang itu batal. Kalau orang ngapunten nggih BAB kan betul lancar, itu kan dimasuki kayak obat, nggih, batal itu. Nah, makanya kalau BAB hati-hati, hati-hati. Kalau sedang cawi ini ampun direbut ngeten. Tapi ngeten awak. Nggih, digosok ya. Ada kan yang sing tadi kan ngeten. Kemudian yang membatalkan puasa lagi itu adalah wal amdan apa? Mutah dengan sengaja. Itu sebagai mutah sengaja. Kalau dari ngertos maksudnya kenapa kok bisa batal saya nggak tahu. Memang hadisnya begitu. Insyaallah. Wal wat'u amdan fil farji. Jima dengan sengaja betul salah. Kalau betul sengaja betul apa-apa. Nah, jadi satu, mencium istri ini nanti pendidikannya banyak. Satu, mencium istri itu kalau pertama kali lu kok keluar mani nggak batal pertama kali loh gitu. Tapi kalau sudah tahu kalau misalnya dia itu mudah keluar, maka kalau mencium kedua batal. Paham ya? Mencium istri nggak batal asalkan tidak sampai keluar. Kemudian jadi nggak boleh menonton laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau jenengan nonton laki-laki yang bukan mahramnya kok biasa-biasa mawon, maka hanya makruh saja. Pahalanya hilang tapi puasanya sah. Tapi kalau jenengan nonton laki-laki yang bukan mahramnya kok hatinya jeduk-jeduk, mailul kolbi. Bahasa fikihnya dong, mailul kolbi. Mailul kolbi itu jeduk-jeduk, berdebar-debar, maka batal puasa. Nak yang jalan buatan mailul kolbi tapi inti syarut dakar. Wong lanang kalau dia melihat perempuan kok senang ngoten awon, maka pahalanya hilang, tapi nggak batal. Tapi kalau sampai inti syarut dakar, sampai namanya tahiyat ngeten, maka puasanya batal. Nyaman boten apa-apa asalkan boten senang. Biasalah cek ana bojoku. Kemudian wan inzalu an mubasyarah. Centokan kali istri asal boten apa-apa asalkan boten sampai tegang. Jadi sentuh sama suami kok ndredeg, wah berarti ini boten asal. Nanti centok kali suami kok biasa-biasa mawon, ya berarti tidak apa-apa. Wal haid itu batal. Nifas membatalkan puasa. Junun gila membatalkan puasa. Waridatu murtad membatalkan puasa. Nah ibu-ibu, tidak ada satu membatalkan puasa tapi ini akibatnya luar biasa. Manja ma'azaujatahu fi nahari Ramadan. Sinten sing jima garwanipun di siang hari bulan Ramadan. Amidan, sengaja. Sedangkan dia di tempat yang wajib puasa, maka puasanya batal. Satu, batal. Dua, dia itu wajib mengqadha di hari yang lain. Tiga, misalnya jimaknya jam 10, maka dia tetap harus puasa sampai maghrib. 4, dia dendanya wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini mengecualikan satu kalau nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa. 2, jenengan di posisi sebenarnya nggak wajib puasa, maka nggak sampai dihukumi tadi. Misalnya jenengan sedang bepergian, harusnya kan boleh rosoh nggak puasa. Kalau jenengan tengah Semarang jima garwane walaupun dalam keadaan puasa, maka batal puasanya tapi tidak wajib didenda 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, nggak tahu. Jadi jenengan belum ngaji, tahunya ya jima ya batal itu aja, maka jenengan cukup mengqadha saja. Tidak perlu puasa 2 bulan berturut-turut. Karena pagi ini sudah ngaji. Pun pirsa hukume ya nggak boleh. Ampun dibaleni nggih, Makanya nak siang hari bulan Ramadan niku krudunge serada ageng nggih. Krudunge serada rapet nggih. Maskeran. Betul balsem serada kathah. Balsem iki garwane mboten syahwat. Terus nggih ampun grayang-grayang insyaallah nggih. Bahasa kita kuning niku napa? Langsung niku grayang-grayang. Bahasa kita kuning nih bahasa. Insyaallah. Adapun beberapa hal yang tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Satu, ngerasani. Angel. Ngerasani tenggorokan berkaleng niku karo jenenge niku adu-adu. Namimah adu domba. Yang ketiga niku napa?
berkata kasar. Yang keempat itu syatam, berkata buruk, omongan yang tidak baik, omongan yang betul saya, menghina dan seterusnya. Yang kelima adalah kitab bohong. Bohong itu nggak batal, Pak. Ini ngapusi betul batal, tapi pahalanya hilang. Yang keenam itu apa? Pahalanya hilang melihat perempuan tanpa syahwat. Itu pahalanya hilang tapi tidak batal. Paham ya? Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan puasa. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Ada satu materi tentang puasa yang perlu dimaturakan. Ada dua keadaan yang jenengan itu harus perhatikan. Satu, mandun nabaku alail fabana khilafu. Orang yang menyangka masih malam, ternyata sudah fajar. Untuk sahur. Ternyata sudah subuh, maka dia wajib tetap puasa, tapi puasanya nggak sah. Dia wajib mengkotor di hari yang lain. Paham ya? Wasani, yang kedua, orang yang menyangka sudah maghrib, fabana khilafu, ternyata masih siang, maka jenengan puasanya batal, wajib ditahan sampai maghrib, tapi wajib mengkodok. Paham? Bu, tidak boleh sahur itu kalau sudah imsak itu juga boleh makan itu. Nggak boleh minum dan makan. Minum nggak boleh, harus dilepeh. Hasilnya lepeh. Ada yang mengatakan imsak itu masih boleh, enggak? Imsak itu sudah tidak boleh karena Kanjeng Nabi sudah nggak makan 50 ayat sebelum subuh. 50 ayat itu ya kalau sekarang kira-kira di imsak itu 50 ayat itu 10 menit itu imsak. Paham ya? Ini kita hati-hati. Mari kita berdoa semoga bulan Ramadan tahun ini bisa kita lalui dengan baik ya. Dilalui dengan saya sehingga ada hajat di antara panjenengan semuanya diberi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhidun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syaribun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa rizqna fahman nabiyyin wa yadul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni usammi ma fi batni zawjati Muhammad faj'alhu li dhakaran shalihan taqiyyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.